Meskipun di masa sekarang Loki sering digambarkan sebagai personifikasi kejahatan, dia tidak pernah digambarkan seperti itu di dalam cerita Norse asli. Loki adalah dewa penipu yang mengganggu tatanan yang sudah mapan, mendorong perubahan dan transformasi. Oleh karena itu, Loki tidaklah jahat. Dia hanya mengganggu para dewa dan umat manusia dengan memperkenalkan hal-hal yang tak terduga dan hampir selalu tidak diinginkan atau bahkan tragis ke dalam dunia yang teratur ini. Anak-anak Loki tidak memiliki bagian dalam hal ini dan tampaknya benar-benar tidak bersalah sampai disalahgunakan oleh para dewa Asgard. Ketiga anak itu adalah Fenrir si serigala, Jormungand si ular, dan Hel yang merupakan seorang wanita setengah hidup dan setengah mayat yang membusuk. Fenrir adalah serigala besar dalam mitologi Norse yang melepaskan diri dari rantainya di Ragnarok. Dia juga dikenal sebagai serigala Fenris dan Vanargand, monster Van. Biasanya dipahami sebagai makhluk harapan karena dia dinobatkan untuk berpartisipasi dalam penghancuran para dewa. Sebuah ramalan memberitahu mereka bahwa ketiga anak tersebut suatu hari akan menyebabkan para dewa sangat tertekan, sehingga Odin mengirim mereka untuk mengambil mereka dari ibu mereka. Penangkapan Fenrir dimulai dengan para dewa mengetahui bahwa anak-anak Loki dibesarkan oleh ibu mereka Angerboda di dunia raksasa Jotunheim, sehingga mereka diambil dari Jotunheim, tanah para raksasa tempat mereka tinggal bersama ibu mereka, dan dibawa ke Asgard. Ketiga anak itu akan membalas dendam di Ragnarok. Meskipun Fenrir dipahami sebagai antagonis para dewa dan salah satu penjahat dari kisah Ragnarok, cerita aslinya menjelaskan bahwa perlakuan Odinlah dan dewa-dewa lainnya terhadap serigala besar tersebut yang berkontribusi pada kekuatan kekacauan untuk melawan mereka. Fenrir disimpan oleh para dewa sebagai hewan peliharaan dan dibesarkan oleh mereka. Tetapi, ia mulai tumbuh pada tingkat yang mengkhawatirkan dan hanya Dewa Tyr yang cukup berani untuk memberinya makan, sehingga mendorong persahabatan antara keduanya. Saat Fenrir tumbuh lebih besar dan lebih besar lagi, para dewa mengingat ramalan itu dan berpikir untuk mengikat serigala tersebut demi kepentingan terbaik mereka sendiri. Mereka mengundang Fenrir ke kontes kekuatan, mengatakan kepadanya bahwa mereka tidak percaya dia akan dapat melepaskan diri dari belenggu yang dikenal sebagai loading. Fenrir membiarkan dirinya dirantai dan dengan sangat mudah memutuskan ikatannya. Para dewa kemudian menempa rantai yang lebih kuat yang mereka sebut Dromi dan mencoba lagi. Tetapi Fenrir mematahkan rantai ini dengan mudah. Odin bertekad untuk mengikat serigala tersebut sebelum dia tumbuh terlalu besar dan kuat untuk dikendalikan. Meskipun dalam cerita, Fenrir tidak menimbulkan masalah dan hidup damai bersama para dewa. Namun, para dewa mengirim dewa Skirnir sebagai utusan untuk bertemu para kurcaci di tempat persembunyian mereka yang berapi-api di bawah Midgard, dan meminta mereka untuk membuat belenggu yang tidak akan bisa dipatahkan oleh Fenrir. Para kurcaci mengirim kembali rantai yang disebut Gleipnir yang terbuat dari 6 elemen, yaitu langkah kaki kucing, janggut wanita, akar gunung, urat beruang, nafas ikan, dan ludah burung. Odin dan para dewa lainnya kemudian mengundang Fenrir untuk bergabung dengan mereka di Pulau Lingvi di tengah danau besar Amsvatnir untuk mencoba kekuatan yang ketiga kalinya dengan rantai baru. Setelah melihat belenggu baru, Fenrir curiga karena terlihat seperti pita rambut wanita. Fenrir mencurigai beberapa tipu daya dan memberitahu para dewa bahwa dia hanya akan membiarkan dirinya terikat jika salah satu dari mereka setuju untuk memasukkan tangan mereka ke dalam mulutnya dan menyimpannya di sana selama percobaan itu. Para dewa ragu-ragu untuk memberikan jawaban, membuat Fenrir semakin curiga. Tetapi
Tetapi temannya Tyr mengajukan diri, menempatkan tangannya di mulut serigala tersebut. Fenrir terikat dan kemudian mencoba melepaskan diri. Namun, semakin keras dia melawan pita itu, semakin kencang ikatannya sampai dia menyadari bahwa dia telah terperangkap. Dia menutup rahangnya meraih tangan Tyr. Serigala mulai melolong kesakitan dan marah. Tetapi, para dewa, kecuali temannya Tyr, hanya menertawakannya dan kemudian memasukkan pedang besar ke dalam mulutnya dengan pukulan di rahang bawah, memisahkan mereka sehingga dia tidak bisa membuat kebisingan lagi atau menghadirkan ancaman apapun. Mereka kemudian mengikat Gleipnir ke sebuah batu besar di pulau yang mereka jangkar dengan batu yang lebih besar dan meninggalkan Fenrir di sana. Saat mereka kembali ke rumah, dua putra setia Fenrir, Hati dan Skoll, mencoba membebaskannya, tetapi tidak ada yang dapat menghancurkan Gleipnir. Ketika Ragnarok dimulai, Fenrir berhasil bebas dari belenggunya. Dia lalu bergabung dengan para raksasa dan monster lainnya dalam perang melawan para dewa di Ragnarok. Dalam kejadian itu, Fenrir bertarung melawan Odin dan berhasil membunuh serta memakan Odin. Setelah Vidar mengetahui kematian Odin, Vidar yang merasa sedih akan kematian ayahnya, kemudian membalas kematian ayahnya kepada Fenrir dengan cara merobek rahang Fenrir dengan tangan kosong. Thor membunuh Jormungand, tetapi menyerah pada racun ular tersebut dan hanya mengambil 9 langkah setelah pertempurannya hingga jatuh mati. Loki dan Dewa Heimdall saling membunuh. Freyr dibunuh oleh Sword. Tyr dan Garm akhirnya saling membunuh. Dewa Mani dan Solveig dibunuh oleh Skoll dan Hati. Sword membakar dunia dengan pedangnya dan 9 alam terbakar, mengakhiri siklus kehidupan yang dimulai dengan tindakan penciptaan para dewa.